Jadi kau ingin jadi jutawan dan semua orang menyuruhmu baca buku. Tapi hampir tak ada yang punya waktu. Beruntungnya, selama bertahun-tahun berbisnis, aku baca ratusan buku. Tapi ada 40 buku tentang hasilkan uang yang melekat padaku. Jadi di video ini, aku ringkas semua buku ini jadi pelajaran inti yang benar-benar akan membuatmu kaya. Jadi aku janji, hal yang kubagikan kepadamu hari ini akan membawamu dari $0 jadi $100.000. 100.000 jadi 1 juta dan 1 juta jadi 10 juta dolar jika kau terapkan dengan benar. Level 1 berubah dari 0 jadi 100.000 dolar. Pertama, kau perlu kuasai pikiranmu. Aku tak berasal dari keluarga kaya dan saat muda aku ingat orang-orang mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Secrets of the Millionaire Mind menjelaskan kalimat ini memprogram kita untuk percaya orang kaya adalah iblis. Lama bagiku untuk hilangkan perasaan negatif di perutku ketika aku berpikir tentang menghasilkan uang. Jika ku baca buku ini lebih awal, akan membantuku sadar masalah ini lebih awal. Begitu ku lewati rintangan ini, aku tanya diri sendiri, sebenarnya uang untuk apa? Bagiku, jawabannya adalah kebebasan. The Psychology of Money mengatakan sedikit berbeda dan semua tentang kendali. Tapi kukira tujuannya sama untuk dapat melakukan apapun dan kapanpun kau mau. Buku ini juga menyentuh perbedaan yang jelas antara orang kaya dan sejahtera. Kesejahteraan itu sesuatu yang tak kau lihat. Mobil tak jadi dibeli, berlian tak jadi dibeli, renovasi ditunda, pakaian tak jadi dipakai, dan upgrade kelas 1 ditolak. Sayangnya, banyak orang tak percaya bahwa mereka bisa jadi sejahtera. Teman sekolahku pernah mengatakan, "Ku harap aku dapat pekerjaan yang bagus setelah lulus." Mereka bahkan tidak mengharapkan yang baik. The Magic of Thinking Big menjelaskan bahwa orang menetapkan garis finish terlalu cepat, jadi tak punya kesempatan untuk jadi sukses. Meski aku tak percaya berpikir besar saja akan membuat sukses, itu tentu merupakan langkah pertama. Aku selalu kesulitan di sekolah dan merasa gagal. Menariknya, saat mulai kerja di dunia nyata, kutemukan bahwa aku terus menang. Ini mungkin karena aku pilih pekerjaan yang kuminati daripada mempelajari hal-hal yang tak kuminati di sekolah. The Winner Effect membahas studi aktual yang mendukung fenomena ini. Buku ini membahas bagaimana korelasi positif ditemukan antara pedagang pasar saham yang sukses dan kadar testosteron mereka. Lengkapnya, kemenangan meningkatkan reseptor testosteron di otak yang membuatmu menang lebih banyak di masa depan. Itulah mengapa penting untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan mendapatkan kemenangan kecil itu setiap hari. Aku percaya perjuanganku di sekolah dan dorongan kuat untuk sukses berdampak positif pada hidupku. Mereka membuatku tak punya pilihan selain terus maju. Think and Grow Rich menceritakan kisah komandan yang hebat. Meski kalah jumlah dan musuh lebih unggul, ia membakar kapal pasukannya sendiri, jadi mereka tak punya rencana kabur. Ini memaksa para prajuritnya berjuang sekuat tenaga hingga menghasilkan kemenangan ajaib melawan rintangan. Ini menunjukkan perbedaan besar antara keinginan berhasil dan kebutuhan berhasil. Merasa nyaman sama bahayanya dengan punya rencana kabur. Unscripted juga menyajikan ide ini. Penulis berkata, masyarakat bertujuan mengubah kita jadi warga negara teladan yang biasa saja, patuh, bergantung, terhibur, dan tak bernyawa. Untuk hindari nasib ini, kau bergantung pada kemampuanmu mengelola stres. The Essence of Success beri perspektif yang bermanfaat tentang ini. Buku itu mengatakan semua air yang membentuk kabut sedalam 100 kaki dan selebar 7 blok kota bisa masuk ke gelas kecil. Tiap kali aku stres, aku bayangkan meminum air ini dan kupakai sebagai bahan bakar. Kau bisa kembangkan kebiasaan baik. Stres juga berasal dari faktor di luar kendali kita. Makanya, aku berupaya sepanjang hidupku untuk fokus pada hal yang dapat kupengaruhi secara langsung. Atomic Habits mengungkap banyak orang terpaku pada tujuan akhir yang tak dapat mereka kendalikan. Alih-alih proses yang sepenuhnya ada di tangan mereka. Aku menemukan teknik penumpukan kebiasaan membantu untuk membentuk kebiasaan baru. Melibatkan mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, jadi keduanya selesai bersamaan. Tapi banyak orang terus menunda dan tak pernah membentuk kebiasaan baik. Aku tahu terlalu banyak orang yang hanya mengikuti arus tanpa arah dan sebelum mereka sadari, waktu telah habis. The 7 Habits of Highly Effective People menekankan pentingnya selalu mengetahui kemana kau akan pergi dan memikirkan bagaimana kau ingin dikenang. Aku tahu ini memberi motivasi ekstra, tapi ini hanya salah satu faktor. The 12 Week a Year menyarankan anggap 1 tahun sebagai 12 minggu agar terasa urgensi. Ini menyentuh hatiku karena aku bekerja paling baik di bawah tekanan.
Meskipun rasa sakit jangka pendek diperlukan untuk keuntungan jangka panjang, sulit untuk ingat hal ini saat menghadapi tantangan. The Art of Getting Things Done menekankan pentingnya tak bergantung pada otak untuk mengingat semua tugasmu. Sebaliknya, catat tugas di ponsel atau buku catatan. Dengan begini, kau bisa atur tugas tanpa membuatnya tertukar dan kau juga bisa selektif dalam menggunakan waktu. Essentialism ingatkan bahwa setiap tugas yang kita setujui, kita harus katakan tidak pada tugas lainnya. Makanya, penting untuk menghargai ya dan tak takut untuk bilang tidak. Setelah mengadopsi kebiasaan ini, kau harus bangun skill bernilai tinggi. Aku sebelumnya mengatakan, aku tak suka nasihat ikuti passionmu. Tapi, so good they can ignore you melangkah lebih jauh. Penulis mewawancarai banyak orang yang cinta pekerjaan mereka. Ia temukan sebagian besar awalnya tak punya passion di pekerjaan mereka. Tapi kemampuan meningkat, berarti tumbuhnya cinta pada pekerjaan. Jadi skill apa yang harus kau bangun jika kau tak selalu mengikuti passionmu? The Unfair Advantage menunjukkan untuk berhasil di dunia yang tak adil, kau perlu manfaatkan kekuatan alamimu. Temukan hal yang lebih kau kuasai daripada kebanyakan orang, tapi tak lagi cukup hanya punya skill yang bernilai tinggi. Kecerdasan buatan segera gantikan banyak pekerjaan. Aku makin sering pakai di berbagai bisnisku untuk selesaikan tugas sederhana. Makanya, ide yang dibagikan di Mastery jadi lebih penting dari sebelumnya. Hal utama yang kudapat adalah kau perlu kembangkan setumpuk skill unik yang hampir mustahil untuk ditiru. Still Like an Artist menggaungkan poin ini saat menyarankan untuk meniru berbagai inspirasi hingga kau punya campuran yang original. Punya setumpuk skill unik memberi kemampuan untuk dapat penghasilan tinggi. Tapi, itu tidak berarti kau bisa bangun kekayaan tanpa memahami dasar-dasar keuangan pribadi. Ketika aku muda, aku punya mentor bernama Dave yang mengajarku tentang cara orang kaya mengelola uang mereka. Pelajaran terbesar yang aku pelajari yang juga dibagikan dalam Rich Dad Poor Dad adalah bahwa semua yang kita beli adalah aset atau liabilitas. Untuk tahu yang mana, kita perlu tanya ke diri sendiri. Apakah itu memasukkan uang ke saku atau mengambilnya? Tentu saja, jika kau ingin menjadi kaya, tujuannya adalah membeli aset sebanyak mungkin. Tapi banyak orang tak melihat nilai investasi. Apa kau lebih suka punya 3 juta dolar sekarang? Atau 1 sen yang nilainya berlipat ganda tiap hari selama 31 hari? Jawaban yang benar adalah 1 sen karena akan berubah menjadi 10,7 juta dolar. The Compound Effect pakai analogi ini untuk menunjukkan kekuatan investasi dan memperoleh bunga majemuk. Saat kebanyakan orang memahami hal ini, mereka jadi bersemangat, tapi akhirnya terjun ke pasar tanpa benar-benar memahami apapun. Itu yang terjadi selama pandemi. Semua mengira mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi itu hanya gelembung besar yang akan meledak. Makanya, ku ikuti prinsip yang ditetapkan dalam The Little Book of Common Sense Investing. Buku ini menyatakan bahwa mengalahkan pasar itu merugikan. Sebaliknya, kau harus punya seluruh pasar. Kau bisa melakukannya dengan investasi pada S&P 500 atau dana indeks pasar luas. Menariknya, selama 35 tahun, hanya 1% reksadana yang dapat mengalahkan pasar sebesar 2%. Artinya, dana indeks adalah pilihan yang jelas bagi investor rata-rata, meskipun dana indeks cukup membosankan. Aku juga suka investasi di saham yang menarik dengan sebagian kecil uangku. Setiap kali kulakukan ini, aku ingat bahwa pasar itu tidak rasional. Dari yang dikatakan The Intelligent Investor, kau harus bayangkan seseorang datang ke rumahmu setiap hari bernama Mr. Market. Suatu hari, dia tawarkan 2.000 dolar untuk saham dan hari berikutnya hanya 500. Meski perusahaan kerja lebih baik dari sebelumnya, ini karena harga saham didasarkan pada permintaan, bukan nilai di dunia nyata. Aku beli saham cuma kalau siap mengabaikan perkataan Mr. Market di waktu lama. Frasa lain yang kupegang adalah jika kau suka toko, kau akan suka saham yang dibagikan dalam One Up on Wall Street. Ini berarti jika kau punya banyak pengalaman tentang perusahaan atau produk, kau mungkin punya keuntungan yang lebih besar daripada para profesional dalam investasi. Level 2, 100.000 hingga 1 juta dolar. Setelah perbaiki semua keyakinan internalmu, kau perlu tahu cara hasilkan nilai lebih dari yang dapat kau hasilkan hanya dengan menjual waktumu. Kita diajarkan untuk sekolah, dapat nilai bagus, lalu dapat kerja bergaji tinggi. Namun, saat kau lakukan ini, kemampuan penghasilanmu terbatas. Cash Flow Quadrant menguraikan 4 cara berbeda hasilkan uang.
E untuk employee, S untuk self-employed, B untuk business owner, dan I untuk investor. Pemilik bisnis dan investor punya keuntungan pakai waktu dan uang orang lain untuk membangun kekayaan mereka. Itulah mengapa penting untuk bergerak ke sisi kanan kuadran jika kau ingin jadi kaya. Tapi apa sebenarnya arti menjadi kaya? The 4-Hour Work Week punya penjelasan terbaik soal pendapatan relatif mengalahkan pendapatan absolut. Untuk memahami pernyataannya, izinkan aku bertanya. Bankir investasi penghasilannya 500.000 per tahun, kerja 80 jam seminggu. Di sisi lain, pengusaha e-commerce penghasilannya 40.000 per tahun, kerja 4 jam per minggu. Siapa yang lebih kaya? Jika hanya lihat pendapatan absolut, maka bankir jelas hasilkan lebih banyak uang. Tapi jika pertimbangkan waktu kerja, bankir dapat penghasilan $120 per jam dan pengusaha dapat penghasilan $200 per jam. Lebih jauh lagi, pengusaha sudah dapat menjalani kehidupan pensiun yang diimpikan oleh bankir karena ia dapat bekerja dari mana saja di dunia. Aku ambil jalur pengusaha kapan saja dalam seminggu. Zero to One mengatakan langkah pertama mulai bisnis itu bertaruh pada kebenaran kontrarian. Ini dasar bagi sebagian besar bisnis sukses. Misal, Netflix bertaruh pada fakta bahwa orang ingin nonton acara TV secara maraton di rumah, dan Airbnb harus percaya bahwa orang bersedia tinggal di rumah orang asing. Bagi banyak orang, rintangan terbesar adalah memunculkan ide, tapi ini seringkali lebih mudah dari yang kau kira. Disrupt You menguraikan metode efektif, menuliskan 3 hal yang mengganggumu tiap hari, dan pikirkan cara hal itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, kau akan punya 90 ide untuk dipertimbangkan setiap bulan. Saat kau punya ide, jangan takut membagikan dengan orang yang bisa membantumu. Orang cenderung protektif terhadap rencana mereka. Tapi nyatanya, ide itu sendiri biasanya tak begitu bagus. The Lean Startup menekankan pentingnya eksekusi dan penggunaan siklus bangun, ukur, pelajari, dan beri umpan balik. Pendekatan ini mencegahmu membuat produk yang tak dibutuhkan pasar dan memungkinkan penyesuaian ide secara fleksibel. Ada sebuah studi menarik yang dilakukan pada 108 bisnis baru di 30 industri. 92 bisnis memilih untuk masuki Samudra Merah dan 16 mengadopsi Blue Ocean Strategy. Samudra Biru merujuk pada pasar dengan sedikit atau tanpa kompetisi, dan Samudra Merah disebut demikian karena persaingannya sengit. Studi ini menemukan 39% laba berasal dari bisnis di pasar kompetitif, dan 61% laba berasal dari mereka yang pakai strategi Samudra Biru. Lebih jauh, bisnis ini terus mendominasi industri selama 10 hingga 15 tahun setelah peluncuran. Strategi yang baik untuk membuat Samudra Birumu sendiri adalah jadi oversubscribe. Pertimbangkan Ferrari. Banyak orang yang ingin, tapi tak semua orang bisa punya. Tapi, pengelola Ferrari tak khawatir karena mereka tahu bahwa kelangkaan ini membuat permintaan tetap tinggi dan mobil tetap sangat diminati. Setiap produk oversubscribe punya orang-orang yang menginginkannya tapi tak bisa membeli. Ketika aku meningkatkan permintaan produkku, aku selalu mengingat pelajaran inti dari Breakthrough Advertising. Buku ini sebenarnya buku termahal dalam video ini. Ia menyatakan kau tak bisa ciptakan keinginan. Sebaliknya, tugasmu membuat produk yang memenuhi keinginan yang sudah ada. Level 3, $1 juta hingga $10 juta lebih. Elon Musk tak akan sesukses sekarang jika ia tak punya kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk mewujudkan visinya. Influence, The Psychology of Persuasion, itu salah satu buku terbaik di topik ini. Aku pakai prinsip ini di toko modelku sudah bertahun-tahun karena karyawanku didorong untuk bantu pelanggan dengan perbaikan cepat secara gratis. Aku tahu jika kita lakukan ini, orang itu mungkin akan kembali lagi dan melakukan pembelian yang lebih besar. Kau bisa pakai ini untuk apa saja, fokus pada pemberian nilai dan akhirnya itu kembali padamu. Berurusan dengan orang lain timbulkan banyak masalah. Kau tak bisa kompromikan visimu, tapi kau juga perlu pastikan orang lain tak membencimu. Never split the difference mengatakan kau bisa lakukan ini dengan hal yang disebut empati taktis. Kuncinya berempati dengan situasi seseorang agar mereka berempati dengan situasimu. Orang ingin didengar dan seperti yang disebutkan How to Win Friends and Influence People, mereka tak ingin dibilang salah. Nyatanya, manusia itu makhluk yang dipandu emosi dan cenderung ambil keputusan berdasar hal ini, lalu membela tindakannya dengan logika. Pitch Anything jelaskan ini seperti punya 3 otak berbeda. Otak buaya yang berkembang saat kita masih seperti hewan, otak tengah, dan neokortex, tempat kita membuat semua keputusan. Banyak orang coba menarik perhatian neokortex saat mereka ingin jual sesuatu, tapi kau perlu menembus otak buaya dulu. Kau bisa lakukan pakai emosi dan membuat apa yang kau minta sesederhana mungkin.
Aku pelajari kepemimpinan sejak lama karena makin baik dalam melakukannya, makin banyak uang yang bisa kau hasilkan. Start with why. Bagikan alat berguna yang disebut golden circle, di mana why ada di pusat, how di cincin tengah, dan what di cincin luar. Pemimpin yang buruk mulai dari luar dan jarang sampai tengah. Ini seperti guruku di sekolah yang menyuruhku baca karena itu yang perlu kulakukan, tapi tak pernah menginspirasiku bertindak. Di sisi lain, mentorku memberitahu jika aku ingin jadi kaya dan punya kebebasan, aku harus baca buku tertentu dan mereka memberiku rekomendasi untuk mencapai tujuanku. Setelah itu, aku melihat nilai dalam buku. Kuncinya, pemimpin hebat menginspirasimu untuk bertindak. Bukan menyuruhmu, mungkin mengejutkanmu, tapi semua pemimpin itu penuh perhitungan. Membaca The 48 Laws of Power membuka mataku lebih jauh soal ini. Salah satu hukum favoritku nomor 11, belajar membuat orang lain bergantung padamu. Ini benar, baik sebagai karyawan atau pemimpin. Jika kau digantikan orang lain, kau tak akan punya kekuasaan. Tapi, jika bisnis masa depanmu bergantung pada orang yang tak tergantikan, bisnis itu akan runtuh. Alasan 80% bisnis baru gagal karena orang yang menjalankannya tak paham cara membangun sistem dan proses. The E-Myth menguraikan kebanyakan orang yang mulai bisnis bukan wirausahawan tapi hanya ahli dalam skill tertentu. Misal, seseorang yang membuat kue yang enak belum tentu bisa jalankan toko roti yang sukses. Pengusaha seperti ini sering investasi berlebihan dalam bisnis dan berharap suatu hari mereka akan untung. Tapi yang sering terjadi, pendapatan melambat sementara pengeluaran tetap tinggi, yang membuat bisnis bangkrut dan tak ada keuntungan. Itu alasan mengadopsi strategi yang dijelaskan buku Profit First sangat penting. Buku ini usulkan agar pengusaha jalankan bisnis dengan rumus penjualan dikurangi keuntungan sama dengan pengeluaran, untuk memastikan mereka selalu untung. Aku yakin salah satu alasanku berhasil dalam bisnis adalah dengan mengkhususkan diri di satu niche tertentu. Model yang dikendalikan radio, meski tampak kecil, aku tahu aku bisa jadi yang terbaik di bidangku. Good to Great menggambarkan ini sebagai mentalitas landak. Setiap hari, rubah coba taktik baru menangkap landak. Tapi tiap kali landak menggulung diri jadi bola. Pakai strategi yang sudah teruji ini untuk menghindari dimangsa. Menjadi ahli di satu bidang membuatmu kaya dalam jangka panjang. Sampai sini, aku belum bahas peristiwa dunia yang berhubungan dengan gambaran lebih besar. Ini karena aku percaya kau tak perlu khawatir sampai kau punya kekuatan untuk mempengaruhinya. Jika kau punya kekayaan cukup besar, ada baiknya baca The Fourth Turning yang menyatakan setiap abad terdiri dari sekitar 4 blok sejarah. 25 tahun yang disebut masa kejayaan, kebangkitan, kehancuran, dan krisis. Satu lagi yang bagus adalah The Change in World Order yang bahas ide tiap kekuatan besar punya masa kejayaan dan akhirnya mengalami penurunan. Ini memberi perspektif tentang peristiwa dan tren dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat yang berguna untuk ambil keputusan tentang investasi dan usaha bisnis. Tapi menurutku itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan jika kau belum menghasilkan setidaknya 10 juta